Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Bersyukur kepada Allah atas nikmat hari ini. Allahumma shalli wa sallim ala wa barik ala sayyidina Muhammad. Oke ya, teman-teman, kembali lagi bersama saya di Syuhada Channel. Kali ini tidak servis handphone ya, melainkan akan eh, berbagi pengalaman yang mungkin bisa jadi referensi buat teman-teman sekalian. Ya, ini pengalaman yang ya bisa dibilang pengalaman pahit gitu. Karena ya memang pahit ya. Jadi ini tujuannya saya share ini supaya teman-teman sekalian bisa mengambil nilai kehati-hatian ya, kemudian nilai kewaspadaan dan sebagainya. Eh, jadi yang akan saya bagikan adalah kisah ya, di mana ini saya pribadi ini mengalami kejadian yang lumayan memilukan gitu. Ya jelas ya, mungkin teman-teman sudah bisa nebak, apalagi kalau bukan korban COD gitu ya, korban COD. Oke, jadi tanpa berlama-lama ya teman-teman, ini kejadiannya ya belum lama banget ya. Eh, Lagi-lagi di marketplace di Facebook. Saya tidak menyalahkan marketplace-nya atau Facebook-nya, tapi juga mungkin bisa buat masukan ya di apa buat masukan di marketplace-nya bahwa kita harus hati-hati ya, harus hati-hati. Dan apa ya, masukan juga buat marketplace untuk bisa menyaring lah kira-kira akun atau yang berpotensi untuk mudorot atau merugikan orang lain itu bisa difilter begitu. Ya mungkin sistem keamanannya bisa lebih diperketat supaya lebih baik, dan memang ya yang bersikap jujur sajalah yang kira-kira bisa backup di marketplace. Ya walaupun kayaknya sulit, tapi ya mudah-mudahan bisa diwujudkan. Oke, jadi ini kisahnya sangat belum lama sekali. Kejadiannya di COD ya. Jadi saya ketipu ya, membeli sebuah game ya. Sebuah game ini PS3 ya. Ini karena keminiman pengetahuan saya juga sih. Karena pengetahuan tentang PS3 masih sangat-sangat sedikit, bahkan masih ya baru mau niatnya mau iseng-iseng coba gitu kan, beli konsol game PS3. Nah, jadi ini maaf ya teman-teman agak lama di bagian sini karena saya ceritakan dulu untuk kisahnya. Eh, jadi saya coba iseng-iseng cari PS3 yang second ya, yang mungkin agak minus lah, minus sedikit. Nah, ini ada penjual ya. Ini saya tunjukkan akunnya. Jadi yang dijual adalah unit PS3 seri FAT, seri generasi pertama. Ya, generasi pertama. Ini ya, generasi pertama yang model tebal banget. Nah, ini gambarnya kalau. Nah, ini ya teman-teman bisa lihat lah, ini PS-nya seperti ini. Ya kelihatan seperti mulus gitu. Ini karena saya kurang begitu paham ya. Saya kira memang beneran bagus dan murah, dan minusnya ya cuman batangan aja, PS aja gitu. PS aja, kemudian eh, ya dia bilangnya normal ya, tanpa yellow dan sebagainya. Gitu. Singkat cerita, sudahlah saya chat. Ini sudah berhari-hari ya. Mungkin karena nggak laku, akhirnya dia hubungi saya lagi. Nah, ini harganya pertama segini ya. Kemudian saya nawar segini. Ya, nawar 5, belum dikasih. Setelah itu nah, masih dihubungi. Oke. Karena saya juga memang lagi nyari, ya udah saya iakan. Akhirnya ini percakapannya sebenarnya bisa dibaca ya. Jadi seperti ini. Ini gaya-gaya meyakinkan gitu. Ya memang ya ini apa ya? Mungkin karena saya juga yang apa ya, kurang cerdas juga untuk menilai setiap perkataan seperti ini begitu. Nah, ini kan. Nah, ini untuk ininya ya, apa? Saya nanya berapa giga untuk PS-nya, jawabnya 250. Ini nanti akan teman-teman lihat seberapa realnya gitu. Nah, terus jadi cuma PS saja, nggak ada kabel-kabel, nggak ada dan sebagainya. Terus, nah ini, nah barulah saya WA. Ini nomor WA-nya kan ada nih. Nah, ini WA-nya. Oke, dan ternyata ini ya, teman-teman bisa lihat dah, akun saya sudah diblok. Ya, jadi orangnya sudah menghilang ini. Jadi setelah ini langsung beralih WA ke WhatsApp ya.
Jadi, nah ini sudah saya hubungi. Nah, oke. Ini ya percakapannya teman-teman ya, bisa baca. Oke, saya coba nanya, ya ini karena saya emang butuh ya, jadi ya saya kurang begitu curiga. Nah, di sini yang agak ganjel sih, tapi karena sudah terlanjur ya agak ganjel. Bilangnya apa? Yang berangkat adalah adiknya, bukan dianya. Gitu. Ya memang pas ketemu yang bawa PS itu memang bilang saya adiknya begitu. Cuman saya ini kok ya nggak refleks ngambil foto orangnya, itu yang saya heran kenapa saya nggak ambil fotonya gitu ya. Oke. Kemudian nah ini sudah ada percakapan untuk COD ya, karena saya mau ke rumahnya juga jauh ya. Nah, ini sudah kan. Nah, terus nih saya sudah wanti-wanti. PS-nya beneran noken kan? Nggak yellow saya bilang. Kemudian katanya aman. WA Om nggak bakal saya blokir nih. Teman-teman bisa lihat lah, ini percakapan real, bukan apa namanya buat buatan saya sendiri, tapi memang benar real. Nah ini nih, kalau ada PS yang bermasalah dia bilang kita ketemu lagi ya. Ini apa ya, sebuah janji yang benar-benar meyakinkan gitu. Nah ini sampai dikasih alamatnya, namanya si ini, desa ini. Ini kalaupun mau saya cari bisa ini. Oke. Nah ini saya suruh nunggu dan sebagainya. Nah ini setelah terjadi transaksi. Oke, ini saya sudah mulai komplain. Jadi begitu dapat PS-nya langsung saya carikan kabel power sebagainya, ternyata pas dicek yellow ternyata ya. Ini nggak nyala, pulangin. Saya bilang pulangin. Karena udah bermasalah, udah yellow, udah parah, berarti kan udah tinggal ya mesinnya udah harus diin dan sebagainya. Dan biaya servis juga nggak murah gitu. Saya pulangin, ya, nggak nyala gimana kata. Ini sampai saya videokan. Ya, ini teman-teman bisa lihat juga videonya. Video nih. Yellow, posisi yellow nggak mau nyala deh. Ya, teman bisa lihat ya. Jadi beneran yellow. Jadi saya nggak ngada-ngada. Nah ini nggak mau nyala dan sebagainya. Ini sudah panjang, baris-baris. Nah mengalihkannya nggak akan semprot. Nah kan alasnya begini. Ya kemudian pokoknya saya desak untuk pulangin ya. Nah ini udah mulai alasan nih. Alasannya apa? Masih ada kerjaan. Habis maghrib kata dia. Kemudian nggak bisa sekarang katanya. Masih kerja. Tolong jangan telepon terus-terus ya. Ya gimana nggak telepon terus-terusan teman ya? Aneh gitu. Ini saya udah mulai panas curiga ya, beneran udah nggak ini ya. Pokoknya harus pulangin malam ini juga saya bilang gitu. Nggak lari nggak saya nggak. Ya kan? Ini udah mulai nih. Nah, ini saya jelaskan pada di awal, kalau ada apa balikin sebagainya, nggak bisa kalau sekarang uangnya udah dipakai katanya. Nah ini katanya disuruh tunggu besok. Nah jadi gini teman, kalau dia memang punya etikatnya baik ya kan, kalau etikatnya memang baik ya harusnya sigap, oh ya siap, bermasalah kan tanggung jawab. Nah, ini malah beralih besok ya besok. Nah, ini berarti udah tanda-tanda memang mau kabur gitu kan. Sampai saya bilang ya, kalau sekarang uangnya nggak utuh ya pokoknya kan sebisa dia harus utuh kan gitu ya, kalau misalnya mau etikat baik ngulangin gitu. Ini sampai saya desak terus pokoknya, sampai terus sampai beralasan begini ya, kalau mau kabur sekarang bisa katanya. Ya ini agak apa ya teman-teman ya, lucu, tapi ya saya kondisinya udah geram juga nih orang, apa namanya, kalau bahasa ininya mencela-menceli gitu. Omongan ini beralih-alih terus nih. Alasannya kerja dan sebagainya. Nah ini dia suka maju kata dia. Ini hampir pokoknya sampai saya bilang saya udah pernah ketipu modusnya gini juga. Saya minta Sherlock. Ini saya minta Sherlock dari tadi nggak dikirim-kirim ya. Terus tadi kalau teman-teman lihat, saya ini tadi di atas ada map. Nah ini map dihapus ya, ini kan dia nggak bisa diklik. Ini awalnya ngirim map. Nah ini sudah dihapus. Ini map yang dia kirim, lalu dihapus sama dia supaya saya nggak ke sana. Saya udah niat mau nyamperin rumahnya untuk tanggung jawab itu ya. Nah setelah di sini barulah dia hilang. Nah, kalau saya nipu ngapain setengah-setengah kata dia. Udah dari sini saya minta Sherlock, ya udah Sherlock dan sebagainya. Sampai saya bilang ini karena saya udah geram banget ya. Sampai saya bilang ini kalau tanggung jawab ya nggak berbelit jawabnya kan. Balikin uangnya saya minta. Ini panjang.
habis ini baru diblok. Nah, ini. Nah, setelah ini diblok, di Facebook yang tadi juga sudah diblok juga. Nah, jangan kabur saya bilang. Nah, baru saya udah geram nih. Saya sampaikan, ya ini walaupun dia nggak dibaca, saya sampai tulisan itu uang haram. Jelas haram ya. Perbuatannya menghasilkan uangnya juga jadi haram. Ya, nggak berkah. Apalagi katanya tadi untuk beli susu bayi. Hati-hati tuh, bayi sudah masuk barang haram. Kalau udah masuk barang haram, maka dagingnya itu haram ya, teman-teman. Hati-hati, ini buat teman-teman juga yang pokoknya pekerjaan apapun jangan sampailah ada hal-hal yang berpotensi menghasilkan yang haram. Ini sangat hati-hati sekali, apalagi buat yang mencari nafkah dan sebagainya. Nah, kalau saya seperti ini, ya jelas hukum syariat Islam ya ini jelas haram. Perbuatannya haram, uang yang dihasilkan dia haram, ditambah untuk konsumsi dia sehari-hari dan keluarganya. Itu uang haram. Ya, maka tangan dagingnya, darah dia sudah kemasukan barang haram. Ya, maka kalau sudah seperti itu bahaya gitu. Ya. Sampai saya bilang begini, nggak berkah, barang haram masuk tubuh Anda dan keluarga. Jaminan neraka Anda. Saya udah kesel, refleks, ya. Jaminan neraka buat Anda. Ya. Ini saya bukan mendoakan ya, teman-teman, tapi supaya dia ini jerah itu. Niat saya begitu, tapi ini udah keblok juga nggak kebaca juga dia kan. Ya. Jadi buat teman-teman ya, buat teman-teman harap berhati-hati lah apapun ya, apalagi kalau sudah urusan COD ya bisa berhati-hati. COD dimanapun. Ini kebetulan lokasinya di Bandar Lampung ya. Jadi buat teman-teman juga yang dari Lampung nih, hati-hati juga ya kalau bertemu dengan gelagat orang-orang yang seperti ini. Ya kita berhak menaruh waspada, curiga supaya aman gitu. Bukan berarti seuzon ya, tapi kita berhati-hati. Oke teman-teman ya, ini juga kalau teman-teman yang dari Bandar Lampung nih, ini nomornya kalau yang mau nge-save ya, nomornya dia udah kabur ini nomornya, kemudian lokasinya, alamat tadi ya, alamatnya tadi di mana ini ya, ini alamat orangnya, ya, ini bukan untuk menyebarkan aib, tapi ini perlu disampaikan supaya teman-teman bisa berhati-hati ya. Ini nggak tahu ini nama orang yang benar atau bukan, saya yang jelas ya sudah banyak lah trik dia untuk manipulasi. Oke teman-teman, begitu saja untuk video kali ini ya, mudah-mudahan ini bermanfaat buat teman-teman semuanya ya. Ya kalau dibilang rugi ya saya udah rugi banyak juga ini, tapi ya karena sudah terjadi ya Allah yang lebih paham lah harus bagaimana ya. Jadi ya sekali lagi buat teman-teman berhati-hati ya, apapun yang mau di COD-kan itu pokoknya harus berhati-hati. Dan kalau bisa benar-benar tahu barangnya. Kalau ini kan saya juga ada kekurang pengetahuan ya tentang PS3, jadi ya sangat mudah tertipu jadi ya. Tapi kalau punya firasat kehati-hatian ya insya Allah aman gitu. Oke teman-teman, sekian untuk video kali ini, mudah-mudahan bermanfaat. Like jika suka video ini, dislike jika tidak suka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.